Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ini sering juga disebut dengan BEM-SI, yaitu gabungan-gabungan BEM Eksekutif Seluruh Indonesia yang memang sejak awal memiliki concern yang terkait dengan isu-isu politik, isu-isu sosial, isu-isu ekonomi, termasuk juga isu-isu yang terkait dengan isu proses demokratisasi yang ada di Indonesia. Yang menarik bagi saya, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh BEM-SI ini akan dilaksanakan selama maraton dari hari Senin, kemudian Selasa, Rabu, dan hingga Kamis. Menurut keterangan mereka, Senin dan Selasa, aksi demonstrasi ini dilakukan di daerah masing-masing, tapi untuk Rabu dan Kamis, aksi demonstrasinya akan dilaksanakan secara serentak dan secara nasional, dan sepertinya akan dilangsungkan di Jakarta. Yang menarik bagi saya, BEM-SI ketika melakukan demonstrasi hari ini sampai hari Kamis, mengusung satu isu yang menurut saya cukup provokatif dan sangat menarik untuk didiskusikan. Jargon yang mereka usung itu adalah Indonesia gelap. Bagaimana tidak menarik? Bagaimana tidak provokatif? Karena kalau mau jujur, Indonesia gelap itu kan mengasosiasikan bahwa kondisi Indonesia hari ini ya gelap gulita. Kondisi Indonesia hari ini tidak sesuai dengan harapan. Kondisi Indonesia tentu tidak baik-baik saja. Berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Di mana memang program-program strategis mereka adalah program yang dinilai menyentuh langsung persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Sebut saja misalnya soal program makan bergizi gratis. Bagi pemerintah ini langsung kok bersentuhan dengan rakyat. Soal pemeriksaan kesehatan gratis ini juga adalah program yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Ada juga misalnya pemotongan biaya haji, itu adalah pemotongan yang spektakuler menurut pemerintah. Bahkan misalnya ada pemutihan jumlah hutang UMKM yang ada di Indonesia. Bagi pemerintah ini adalah program-program yang pro dengan rakyat. Termasuk misalnya pemerintah itu punya komitmen untuk membangun dan mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat dan biaya pendidikan yang kemudian bisa dijangkau. Jadi itulah yang saya sebutkan ketika BEM-SI dengan jargon Indonesia gelap yang mengesankan Indonesia tidak baik-baik saja, padahal pada saat yang bersamaan pemerintah mengklaim bahwa semua energi mereka, keputusan politik mereka adalah memang sangat terkait dengan kebutuhan rakyat secara langsung. Oleh karena itu, secara umum, aksi demonstrasi Indonesia gelap ini, kalau saya baca dalam pernyataan resmi mereka yang kemudian disampaikan kepada kawan-kawan media, saya kira ada 5 tuntutan ya. Pertama misalnya, 1, mereka menuntut mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Justru pemangkasan anggaran oleh pemerintah menurut BEM-SI itu dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Mungkin mahasiswa ini menilai pemangkasan-pemangkasan ini akan berdampak pada perguruan tinggi dan juga termasuk kepada biaya pendidikan yang mahal. Karena konon beberapa waktu yang lalu ada pengakuan misalnya dari Menteri Perguruan Tinggi dan Ristek bahwa kalau bantuan operasional untuk perguruan tinggi negeri itu memang dipangkas, maka sangat mungkin biaya kuliah itu akan naik. Jadi ini yang kemudian membuat tuntutan ini disampaikan oleh mahasiswa. Meminta supaya keputusan, efisiensi, dan pemotongan anggaran itu bisa dicabut. Nah, tuntutan yang kedua, mencabut pasal dalam rancangan Undang-Undang Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. Jadi ketika wacana kampus diberikan izin usaha untuk mengelola pertambangan, mahasiswa protes. Karena kata mahasiswa ini dikhawatirkan justru akan mengganggu independensi kampus. Dikhawatirkan dengan pengelolaan tambang yang diberikan oleh pemerintah, kampus yang dianggap sebagai sentrum demokrasi itu tak lagi kritis dan tak lagi independen. Ini tuntutan yang kedua disampaikan oleh BEM-SI yang dilakukan hari ini. Tuntutan yang ketiga, melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga pendidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan. Jadi untuk bayaran-bayaran yang terkait dengan dosen dan pendidikan, memang tentu ini menarik karena ini juga sudah menjadi concern mahasiswa. Jadi siapapun yang menjadi tenaga pendidik dan menjadi dosen, berterima kasihlah kepada mahasiswa karena hari ini aspirasi ini sudah disampaikan secara terbuka.
Tuntutan yang keempat, mengevaluasi secara total program makan bergizi gratis rasional yang kemudian mengeluarkan dana yang cukup luar biasa. Jadi sekali lagi tuntutan yang keempat itu meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi secara total program makan bergizi nasional yang menurut mahasiswa itu mengeluarkan anggaran yang cukup luar biasa sehingga kementerian, lembaga, dan stakeholder tertentu itu dipaksa untuk dilakukan pemangkasan dan efisiensi. Itu tuntutan yang keempat. Nah, yang kelima, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset dan ilmiah, serta tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Mungkin tuntutan yang kelima ini adalah beberapa waktu yang lalu terkait dengan bagaimana pedagang eceran dan kelontong yang kemudian diharamkan menjual tabung gas 3 kg, yang kemudian tak lama setelah itu kemudian dianulir oleh Presiden, supaya warung kelontong dan pedagang eceran itu boleh lagi berjualan. Jadi ini adalah tuntutan-tuntutan yang menurut saya memang secara signifikan membantah apa yang disampaikan oleh pemerintah. Satu sisi pemerintah mengatakan bahwa makan bergizi gratis, RUU Minerba, terkait juga tunjangan dosen, bagi mereka adalah sesuatu yang memang sengaja dilakukan oleh pemerintah, supaya persoalan-persoalan yang selama ini tidak tuntas bisa tuntas. Tapi bagi mahasiswa, soal makan bergizi gratis layak dievaluasi, termasuk juga soal kampus diberikan hak kelola untuk pertambangan juga dikritik dan tidak diperbolehkan, karena independensi akademik itu dikhawatirkan, dipertaruhkan, dan akademik tidak lagi independen dan tidak lagi kritis kepada kebijakan-kebijakan yang kemudian dinilai tidak efektif dan justru merusak kepentingan bangsa dan negara. Tapi di atas segala-galanya, kalau kita membaca demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, mesti dibaca dalam konteks gerakan sosial. Kita tahu bahwa sejak Presiden Soekarno sampai hari ini, mahasiswa itu selalu menjelma sebagai sebuah kelas menengah yang mampu menjembatani antara kepentingan elit dan kelas bawah. Karena posisi mahasiswa itu di tengah, maka mahasiswa satu sisi ngerti dengan isu-isu yang berbau elitis, dan pada saat yang bersamaan, elitisme dan isu-isu yang selama ini ada di elit itu bisa diterjemahkan kepada masyarakat. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang dalam hal ini, yang tergolong dalam masyarakat bawah, itu juga mampu dideteksi oleh mahasiswa. Karena mahasiswa adalah mereka yang rajin kok turun ke masyarakat, rajin berinteraksi. Sehingga seluruh denyut nadi dan kesulitan yang mereka hadapi, kemudian mereka suarakan kepada pemerintah. Bentuknya adalah protes sosial. Bentuknya adalah gerakan sosial. Jadi demonstrasi itu adalah gerakan sosial, di mana gerakan itu tentu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi melalui proses kajian yang cukup komprehensif, kajian-kajian yang cukup mendalam, sehingga demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu tentunya dengan harapan supaya Indonesia itu baik-baik saja, memperjuangkan aspirasi masyarakat, di tengah upaya pemerintah untuk melakukan pembenahan apapun, jangan ada pihak-pihak tertentu, khususnya pihak kelas menengah ke bawah, itu dikorbankan dalam konteks ini semua. Maka tidak mengherankan kalau kemudian aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan mengusung jargon Indonesia gelap tentu sebagai upaya bagaimana feedback dan kritik di masa-masa yang akan datang. Keputusan-keputusan politik pemerintah itu jangan hanya lip service, jangan hanya sebatas narasi besar, tapi tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi, terutama masyarakat yang ada di bawah. Dalam konteks itulah kemudian yang kedua, saya ingin memaknai bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa BEM-SI hari ini mesti dimaknai sebagai sebuah vitamin, mesti dimaknai sebagai sebuah masukan, mesti dimaknai sebagai sebuah feedback, bagaimana kebijakan-kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah, yang sekalipun itu diklaim kebijakan yang pro dengan rakyat, mesti hati-hati, jangan sampai menimbulkan persoalan-persoalan yang justru membuat masyarakat di bawah itu tidak adil, masyarakat di bawah itu diperlakukan tidak adil, masyarakat itu tidak terberdaya, dan persoalan yang mereka hadapi itu tidak bisa tuntas. Misalnya soal pemangkasan anggaran, kan banyak yang protes tuh pemangkasan anggaran, karena pemangkasan anggaran itu dikhawatirkan akan terjadi misalnya PHK, biaya pendidikan naik, pendidikan kemudian yang selama ini agak sedikit gampang diakses, tidak lagi gampang bisa diakses, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini adalah sebagai salah satu warning. Apapun judulnya, yang dilakukan oleh pemerintah untuk masa-masa yang akan datang, mestinya harus disesuaikan bagaimana itu semua didesain maksud saya, untuk menyelesaikan problem-problem yang selama ini memang tidak tuntas. Nah,
Yang paling penting yang terakhir adalah ini yang saya sebut sebagai parlemen jalanan. Kita tentu melihat bagaimana aksi demonstrasi yang dilakukan oleh BMSI hari ini dan beberapa hari ke depan sebagai bentuk parlemen jalanan. Karena kita ke depan tidak lagi bisa berharap kepada DPR yang katanya atas nama rakyat, yang katanya yang mulia anggota dewan. Jangan pernah mereka itu berharap untuk menyuarakan aspirasi rakyat. No, karena semuanya sudah menyatakan tegak lurus dengan pemerintah. Semua partai, semua fraksi menyatakan 100%, 100% siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi dalam konteks itulah, kalau ada persoalan yang kontroversial, kalau ada persoalan-persoalan yang selama ini bikin gaduh, ada persoalan-persoalan yang merugikan rakyat, jangan pernah berharap DPR yang selalu ngaku-ngaku atas nama Dewan itu akan bersuara lantang dan menyampaikan ini kepada pemerintah. Jangan berharap itu, karena itu tidak mungkin. Bahkan sampai lebaran kuda sekalipun, DPR hari ini adalah DPR yang sami'na wa to'na. DPR yang hanya tegak lurus dan hanya sebatas potensial ya menjadi stempel kepentingan politik pemerintah. Dalam konteks itulah kemudian mahasiswa ke depan pastinya akan menjadi organisasi, akan menjadi sosok yang diandalkan menjadi garda terdepan untuk terus menyampaikan aspirasi, untuk terus menyampaikan kritik, supaya pembangunan ekonomi, pembangunan demokrasi, dan pembangunan pemerintahan di masa yang akan datang ini on the right track. Itulah yang saya sebutkan sebagai check and balances yang dilakukan oleh mahasiswa. Bahkan kalau kita belajar tentang studi-studi gerakan demokrasi, studi-studi yang terkait dengan gerakan sosial, maka mahasiswa, gerakan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, adalah mereka yang kemudian diharapkan menjadi penyeimbang di luar kekuasaan, supaya kekuasaan itu tidak abuse of power, supaya kekuasaan itu tidak sewenang-wenang, dan menjadi pengingat, supaya pemerintah itu hanya bekerja untuk rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, bukan hanya untuk kepentingan kelompok, dan bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok para koalisinya. Di atas segala-galanya, mahasiswa itu hanya ingin mengatakan, apapun judulnya kebijakan itu, apapun judulnya koalisi politik itu, yang paling penting rakyat itu harus ditempatkan di atas segala-galanya. Oleh karena itu, selamat datang mahasiswa sebagai parlemen jalanan. Tentu ke depan akan begitu banyak isu-isu yang krusial, isu-isu yang sangat terkait dengan rakyat. Mahasiswa tampil ke depan, menjadi garda terdepan, menjadi corong bagaimana aspirasi itu bisa disampaikan secara terbuka. Saya masih ingat dulu waktu belajar menjadi aktivis, ya menjadi aktivis kurang lebih sekitar 10-12 tahun, ada satu jargon yang saat ini masih saya ingat. Tunduk ditindas atau bangkit melawan, karena mundur adalah pengkhianatan. Itu adalah jargon yang sepertinya juga sedang dibawa oleh adik-adik mahasiswa yang saat ini tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Oleh karena itu bagi saya, demonstrasi mahasiswa apapun judulnya itu adalah sebagai salah satu bentuk koreksi, sebagai salah satu bentuk masukan supaya pemerintahan di masa yang akan datang itu kembali ke jalan yang benar. Dan keputusan-keputusan yang dibuat itu adalah keputusan yang pro dengan rakyat. Ingat loh, demonstrasi mahasiswa itu tidak akan menghancurkan negara ini. Demonstrasi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu tidak akan menghambat laju pembangunan yang ada di negara ini. Yang menghanyut laju pembangunan di negara ini adalah mereka yang tidak pernah berpihak kepada bangsa dan negara. Siapa? Para oligarki, para pemilik modal, dan mereka yang hatinya untuk kepentingan bisnis semata dan tidak untuk kepentingan rakyat. Saya kira di situ.